Assalamualaikum Sofi. Waalaikumsalam Bu Sofi Inis. Hari ini Bu Guru ingin berbicara dengan kamu. Apakah ada waktu? Ada Bu, selalu ada waktu untuk Bu Inis. Oke, Bu Guru ingin menanyakan bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bu, luar biasa sehat Bu. Alhamdulillah. Tapi kok Ibu lihat akhir-akhir ini kamu tidak bersemangat ya di dalam kelas? Kenapa, Nduk? Begini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu yang ingin saya sampaikan, ingin saya ceritakan ke Ibu, tapi saya malu Bu. Kenapa mesti malu, Nak? Ibu kan wali kelas kamu. Itu artinya ibu di sekolahmu sebagai orang tua. Jadi jangan malu dan jangan ragu untuk menceritakan unek-unek yang ada di diri kamu. Wah, terima kasih ya Bu. Ya, dengarkan baik-baik. Nah, sekarang ibu ingin tahu, setelah kamu bercerita kepada ibu, nanti apa yang kamu harapkan? Saya berharap ibu bisa membantu saya menemukan solusi untuk permasalahan yang saya sedang hadapi, Bu. Karena masalah ini membuat saya menjadi tidak fokus, Bu, dalam belajar di kelas. Oh, begitu ya, Nak. Coba kamu ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu hadapi. Mungkin dengan kamu bercerita, kamu bisa merasa lebih baik. Begini Bu, saya merasa tidak nyaman dengan buku Bu Rika. Karena pada saat mengajar, Bu Rika ini membeda-bedakan Bu siswa yang satu dengan yang lainnya. Saya juga tidak tahu mengapa Bu demikian. Kenapa kamu merasa tidak nyaman dengan Bu Rika? Mengapa kamu berpikir Bu Rika itu tidak memperhatikan kamu, Nak? Karena Bu Rika ini membuka les privat Bu bahasa Inggris dan semua teman-teman saya ikut, tapi saya nggak ikut Bu. Lalu apa masalahnya jika kamu tidak ikut les privat di Bu Guru tersebut? Bu Rika itu selalu menyindir saya Bu ketika pembelajaran karena saya tidak ikut les Bu, dan ini membuat saya risih dan malu dengan teman-teman Bu. Selain itu, saya juga kurang dianggap Bu di dalam kelas. Ketika saya bertanya atau saya mengajukan jawaban atau saya angkat tangan gini Bu, tidak dihiraukan Bu sama Bu Rika. Oh, ya, sebelumnya Ibu tanya dulu. Memangnya kenapa sih kamu tidak ikut les privat di Bu Guru tersebut? Kan les privat itu bisa menambah pengetahuan. Rumah saya kan jauh Bu dari rumahnya Bu Rika dan tidak ada yang mengantar Bu. Bagaimana saya bisa berangkat les? Selain itu, kata ibu saya loh Bu ya, saya ini anak yang pinter Bu, sehingga bisa belajar mandiri di rumah. Saya juga takut Bu membebani ibu dengan membayar les privat Bu setiap bulannya. Setelah yang kamu bicarakan tadi, kalau Ibu tangkap permasalahanmu di sini, kamu merasa tidak nyaman ya, karena Bu Rika tadi sering nyindir-nyindir kamu, kemudian kamu tidak dianggap di dalam kelas. Apakah benar begitu? Iya Bu, benar begitu Bu. Apakah ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Rika? Ada Bu, saya merasa nilai yang diberikan oleh Bu Rika ini tidak adil Bu pada saya. Teman-teman saya yang lain yang mengikuti tes, yang mengikuti les itu mendapatkan nilai yang lebih baik Bu dari saya. Sedangkan saya kurang bagus Bu. Dan saya merasa sangat kecewa Bu dengan hal tersebut. Padahal saya sudah rajin belajar loh Bu.
Kenapa kamu merasa bahwa nilai yang diberikan oleh Bu Guru Rika tadi tidak adil? Mengapa kamu bisa berpikir seperti itu, Nak? Begini Bu, ketika pembelajaran saya aktif Bu menjawab pertanyaan dan seterusnya Bu. Tetapi saya tidak pernah dihiraukan Bu. Padahal jawaban saya benar loh Bu. Sedangkan teman saya yang diberi nilai bagus karena les, sebenarnya dia itu kadang sering bertanya kepada saya Bu. Saya merasa bahwa buku Bu Rika ini membeda-bedakan siswa Bu. Kalau begini kan kami tidak bisa belajar dengan nyaman Bu. Jadi kamu merasa Bu Rika ini tidak adil seperti itu ya di dalam kelas. Nah, kalau seperti itu, usaha apa sih yang sudah pernah kamu lakukan agar Bu Rika ini berlaku adil? Saya selalu aktif Bu mengangkat tangan dan mau menjawab pertanyaan seputar pembelajarannya Bu Rika Bu, agar Bu Rika ini mau melihat dan menghiraukan saya Bu. Nilai ulangan saya juga bagus-bagus loh Bu daripada teman saya yang ikut les. Ini hasilnya masih saya simpan Bu. Saya sedih Bu. Meskipun saya masih anak-anak tapi saya mempunyai perasaan dan perlakuan Bu Guru ini membuat saya menjadi minder Bu dan malu Bu di dalam kelas. Saya menjadi lebih pendiam sekarang Bu. Yang sabar ya Nak, memang terkadang apa yang dipikirkan oleh anak-anak itu berbeda dengan yang dipikirkan oleh orang dewasa. Belum tentu apa yang kamu pikirkan ini benar. Mungkin ada alasan lain. Mengapa Bu Rika ini memberi nilai kepada kamu nilai yang seperti itu? Sejauh ini, apa ada usaha untuk menghubungi Bu Rika tersebut? Untuk mengklarifikasi mengapa nilai kamu lebih rendah dan sering tersindir seperti itu. Saya belum berani Bu menemui Bu Rika. Oleh karenanya saya bercerita kepada Ibu agar Ibu dapat membantu saya memecahkan masalah saya ini Bu. Saya akan lebih giat belajar lagi agar saya tidak kalah dengan teman-teman yang mengikuti les privat. Saya juga akan berusaha Bu lebih aktif lagi sekarang dalam pembelajarannya Bu Rika agar saya diperhatikan oleh beliau. Apakah menurut kamu dengan cara seperti itu, kamu yakin nilainya bisa lebih tinggi lagi? Atau mungkin kamu butuh tambahan usaha lain agar lebih giat atau seperti apa? Saya akan terus lebih giat lagi belajar Bu. Saya ingin menjadi juara kelas. Saya juga ingin meminta bantuan Bu Guru untuk menghubungi Bu Rika agar saya bisa berkomunikasi dengan beliau, agar nantinya saya bisa belajar dengan nyaman lagi Bu dan tidak canggung serta minder dalam pembelajarannya Bu Rika. Bagus sekali Sofi, motivasi dan semangat kamu bagus luar biasa. Kalau begitu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk rencana kamu ke depannya? Seperti apa? Saya akan mencoba menemui Bu Rika dan akan menceritakan alasan kenapa saya tidak ikut les privat Bu. Dan saya akan belajar lebih giat lagi Bu agar nilai-nilai saya lebih baik lagi ke depannya Bu. Bagus. Siapa yang dapat membantu kamu untuk melakukan komitmen kamu ini, Nak? Saya berharap Bu Inis dapat membantu saya berkomunikasi dengan Bu Rika agar permasalahan ini cepat selesai Bu. Karena saya lihat Bu Inis ini dekat dengan Bu Rika. Iya Nak, mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini Ibu bisa mengetahui permasalahan kamu. Ibu bisa membantu kamu nantinya untuk menjembatani berkomunikasi dengan Bu Rika. Dan Ibu berharap kamu juga bisa konsultasi langsung dengan Bu Rika. Seperti yang Ibu bilang tadi, mau menceritakan alasan kenapa kamu tidak ikut les. Dan jangan dipendam sendiri Nak, itu nanti bisa menjadi bisul loh. Jadi kalau ada masalah silakan kamu konsultasikan dan kamu ceritakan kepada guru yang menurut kamu bisa menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik untuk kamu.
mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan solusi kepada kamu ya nak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Inis. Oke, kalau begitu sudah dulu ya nak, tetap semangat dalam belajar. Ayo motivasi tadi tetap ditingkatkan gitu nggih. Nggih Ibu, semangat. Terima kasih Bu Sofyanis dan Bu Ibu Sofyaris yang sudah melakukan praktek coaching pada kasus 2. Setelah saya amati dalam proses tadi, proses pendampingan sudah sangat baik. Guru menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga coach bersedia mengungkapkan isi hatinya, isi keluh kesahnya. Kemudian untuk langkah-langkah metode Tirta semuanya sudah jelas tergambar, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari semuanya dari awal ini sudah jelas dan berjalan sangat baik, sehingga kedepannya bisa lebih maksimal. Kemudian untuk dari suara, mimik wajah, gestur tubuh semua juga sangat baik. Jadi terima kasih untuk Sofyanis dan Sofyanis. Terima kasih. Terima kasih.